Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wahyudi Siregar, NIM 6193121 dari kelas PKUC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Fisiologi yang berjudul Perubahan Fisiologi Ketika Olahraga. Yang pertama yaitu kardiovaskuler. Kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jantung tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasi dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jantung dapat terpenuhi. Selanjutnya, perubahan fisiologi pada sistem kardiovaskuler pada saat berolahraga. Sistem kardiovaskuler adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Perubahan tubuh akibat olahraga. Dengan berolahraga akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuh menurut jenis, lama, dan intensitas latihan yang dilakukan. Secara umum, olahraga yang dilakukan secara teratur dengan tekanan yang cukup akan menyebabkan perubahan. Jantung adalah sebuah organ berotot yang memompa darah ke pembuluh darah dengan berirama yang berulang. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Otot jantung merupakan jaringan istimewa karena jika dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot serat lintang. Tapi cara kerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemauan atau bekerja secara tak sadar atau dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Jantung menyerupai jantung pisang. Bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung dan disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing disebut apex cordis. Efek akut latihan pada sistem kardiovaskuler. Latihan akan berefek akut atau sesaat pada tubuh yang memengaruhi sistem otot, sistem hormonal, sistem peredaran darah dan pernapasan, sistem pencernaan, metabolisme, dan sistem pembuangan. 1. Perubahan pada pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan penambahan kontraksi otot dinding pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah yang tinggi akan memperlancar jalannya darah dan mencegah timbulnya hipertensi. Di samping elastisitas pembuluh darah yang meningkat, pembuluh darah kecil atau kapiler akan bertambah padat pula. Penyakit jantung koroner dapat diatasi dengan dicegah dengan mekanisme perubahan ini. Kelancaran aliran darah juga akan mempercepat pembuangan zat-zat lelah sebagai sisa pembakaran sehingga bisa diharapkan pemulihan kelelahan yang cepat. 2. Perubahan pada paru. Elastisitas paru akan bertambah sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif atau terbuka akan bertambah dengan olahraga teratur. Kedua hal di atas akan menyebabkan kapasitas penampungan penyaluran oksigen ke darah akan bertambah. Pernapasan bertambah dalam dengan frekuensi yang lebih kecil. Bersamaan dengan perubahan pada jantung dan pembuluh darah,
Ketiganya bertanggung jawab untuk penundaan kelelahan. 3. Perubahan pada otot. Kekuatan, kelenturan, dan daya tahan otot akan bertambah. Hal ini disebabkan oleh bertambah besarnya serabut otot dan meningkatnya sistem penyediaan energi di otot. Lebih dari itu, perubahan pada otot ini akan mendukung kelincahan agar dan kecepatan reaksi, sehingga dalam banyak hal kecelakaan dapat dihindari. Selanjutnya, respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Peristiwa menghirupkan udara disebut inspirasi dan menghembuskannya disebut ekspirasi. Istilah respirasi digunakan dalam teks sebagai sinonim untuk respirasi paru karena sistem pernapasan atau paru-paru memainkan peran kunci dalam pertahanan homeostatis darah, gas atau yaitu CO2 dan O2 dan CO2 tensions. Selama latihan dan pemahaman tentang fungsi paru selama bekerja adalah penting bagi mahasiswa fisiologi olahraga. Itu adalah tujuan dari bab ini, untuk membahas desain dan fungsi dari sistem pernapasan selain latihan. Fungsi paru-paru. Tujuan utama dari sistem pernapasan atau paru adalah untuk menyediakan sarana pertukaran gas antara lingkungan luar dan tubuh. Artinya, sistem pernapasan menyediakan individu dengan cara mengganti O2 dan mengeluarkan CO2 dari darah. Pertukaran O2 dan CO2 antara paru-paru dan darah terjadi akibat ventilasi dan difusi. Ventilasi yaitu mengacu pada proses mekanis untuk memindahkan udara masuk atau keluar dari paru-paru. Difusi yaitu pergerakan acak molekul dari tempat dengan konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos, perubahan. Adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Sedangkan gerak yang dimaksud di sini adalah latihan. Latihan diartikan sebagai aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Di dalam berbagai jenis olahraga, baik olahraga dengan gerakan yang bersifat konstan seperti jogging, maraton, dan bersepeda, atau juga pada olahraga yang melibatkan gerakan-gerakan yang eksplosif seperti menendang bola atau gerakan smash dalam olahraga tenis atau bulu tangkis. Jaringan otot hanya akan memperoleh energi dari pemecahan molekul adenosine-triphosphate atau yang biasa disingkat sebagai ATP. Energi yang digunakan berasal dari simpanan energi yang terdapat di dalam tubuh, yaitu simpanan fosforesiftin atau PCR, karbohidrat, lemak, dan protein. Hal-hal yang memengaruhi metabolisme tubuh yaitu ukuran dan komposisi tubuh, jenis kelamin, usia, dan hormon. Sekianlah presentasi UAS fisiologi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.